Mungkin kalian pernah berada di fase suka banget nonton video motivator atau baca buku motivasi orang-orang sukses di dunia. Nah, tapi setelah beranjak dewasa, pastinya kalian mulai mempertanyakan, emang benar orang-orang itu bekerja keras dengan totalitas tanpa punya privilege? Bukankah kita dilahirkan dengan nasib yang berbeda? Apakah sama usaha yang harus dilakukan oleh si kaya dan si miskin? Halo para pendengar, welcome back to Ngobrol Kritis episode 10 bareng aku, Zana. Kalian pastinya tahu dong, beberapa minggu lalu ada seseorang yang mengaku sebagai trader, ternyata main binary auction. Jelas dong, masyarakat pada heboh, banyak banget respon yang terjadi. Ada yang setuju, ada yang menentang. Nah, di episode kali ini nih, kita bakal ngobrolin tuh, apa bener miskin itu privilege? Sebelum kita ngebahas lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu nih, apa arti privilege itu sendiri. Secara harfiah, setelah bertanya ke Mbah Google dan KBBI, arti privilege itu ternyata hak istimewa atau hak yang khusus. So, sebagai orang Indonesia, ngurut dong ya ke Kamus Besar Bahasa Indonesia. Dari sini aja kita udah paham bahwa privilege itu gampangnya bisa kita sebut dengan kemudahan atau hak spesial. Tentu nggak semua orang punya yang namanya kemudahan atau hak istimewa. Pastinya dimiliki oleh orang-orang khusus dan istimewa. Nggak mungkin orang-orang biasa dalam tanda kutip masyarakat awam dan jelata punya hak istimewa tersebut. Kecuali kalau mau banding-bandingin privilege, tentu nggak ada habisnya. Tapi kita coba sepakat dulu ya tentang hak istimewa tadi. Sebenarnya kan yang bikin masyarakat heboh karena pernyataan yang bilang bahwa miskin itu privilege. Karena kalau mau ngeles semua orang punya perspektif masing-masing, tetap aja ngawur karena mendobrak fakta sosial, terlepas tujuannya buat cari sensasi atau marketing. Namanya orang miskin, kan artinya mereka susah, kebutuhannya jarang kepenuhi, atau paling nggak pas-pasan, boro-boro untuk menyenangkan diri sendiri. Buat dapat pendidikan dan fasilitas kesehatan yang layak aja susahnya minta ampun. Gimana privilege-nya, bos? I don't know. Privilege hidup dan bernyawa maksudnya, yaitu kalau dibandingkan dengan yang sudah meninggal, oke lah. Tapi masa iya mau ngeles rendah itu? Oke, kalau mau berprasangka baik ke si Sultan, ini boleh aja. Mungkin maksudnya miskin itu privilege karena kita jadi punya kesempatan untuk berjuang lebih. Berusaha merubah nasib jadi lebih baik. Gak seperti orang-orang kaya dan sultan yang udah ada di comfort zone. Karena kalau kita dilahirkan menjadi orang mampu, akan lebih santai dan tinggal nikmatin hasil keringat orang tua. Pemikiran seperti itu gak salah kalau dilihat dari perspektif yang mungkin gak pernah ngerasain tuh gimana susahnya jadi orang miskin. Dan pernyataan kayak itu jadi gak pantas jika harus publikasikan apa publik. Karena masyarakat kita masih banyak banget yang hidupnya berada di bawah kemiskinan. Ya kalau mau maksa bilang miskin itu privilege, ya bener privilege. Kalau yang lihat kita orang mati. Garing! Karena orang miskin beruntung lah masih bisa hidup. Sedikit fun fact nih buat kalian bahwa rata-rata orang sukses seperti Jeff Bezos, pemilik Amazon, Mark Zuckerberg, pemilik Metaverse, atau Bill Gates sekalipun, yang katanya memulai semuanya dari nol, kan juga gak bener. Mereka adalah orang-orang yang emang lahir dalam keadaan ekonomi yang keluarganya mampu, bahkan kaya. Masa iya putra pemilik tambang emerald di Afrika Selatan dibilang mulai semuanya dari nol? Emerald cuy, bukan main-main, bukan batu aki. Contoh, pendiri Facebook yang di DO dari Harvard aja, dia emang udah dikasih private class buat belajar programming dari orang tuanya. Yang masa itu jelas dong bukan kursus yang murah dan gampang didapat kayak zaman sekarang.
Gak heran, walaupun dia kena DO, tapi dia masih punya privilege. Dan lagi, Jeff Bezos, dia pernah mendapatkan suntikan dana senilai $300.000 dari orang tuanya untuk nyelamatin Amazon dari kebangkrutan. Bayangin, $300.000 masih dibilang modal kerja keras. Aduh, please lah ya sesekali, jangan polos-polos banget mikirnya. Itu semua kalau bukan privilege, terus apa? Giveaway? Ya kali giveaway $300.000 tanpa harus mention 5 teman dan komen never surrender. Orang sekelas mereka walaupun gagal dan bangkrut tentu gak akan sekhawatir orang dengan tingkat ekonomi normal karena mungkin masih punya safety net atau bisa dibantu sama orang tua mereka yang kaya raya, bos. Biar obrolan berimbang, sekarang coba kita lihat lewat jalan tengah karena nggak akan ada nih ujungnya kalau kita ngomongin siapa lebih banyak privilege-nya. Semua orang punya starting point yang berbeda-beda. Ada yang starting emang nggak dari nol, yang mereka orang-orang kaya yang selalu punya jaringan keluarga dan ekonomi yang support. Soal Rafathar, ayo kita jadikan contoh. Tapi Kayak uang AA jadi tabungan. emang di tabungan punya uang? Punya. Banyak kak? Banyak punya. 100 apa? 100 juta. Emang dapat duit dari mana sih? Kok bro bisa dapat duit? Papa. Dikasih Dikasih. sama amplop. Tapi kalau syuting dapat duit nggak sih? Kalau syuting dapat uang nggak Lihat sih? mainan. Oh, dapat mainan. Dia sedari kecil sudah punya fasilitas dan kebutuhan yang terpenuhi sejak dalam kandungan. Juga ibunya pasti dapat makanan bergizi tinggi dan perawatan terbaik. Pendidikannya di sekolah internasional terbaik, makanan yang 4 sehat 5 mahal sempurna. Oh my god. Lingkungannya juga selalu terjaga dari hidup rakyat jelata. Jadi jangan heran kalau si AA suatu hari nanti jadi crazy rich juga. Belum lagi kalau nanti ngelanjutin bisnis Papa Raffi. Aduh, jangan menghalukan. Beda jauh sama kita mungkin nih yang nonton. Bener-bener jauh 180 derajat hidupnya dari si AA. Tapi bukan berarti kita nggak punya hak atau kesempatan untuk juga bisa sukses ya. Walau mungkin nggak bakalan sama persis sekolah kita dulu, ya udah biasa aja, makanannya seadanya, yang penting murah dan kenyang. Juga lingkungan yang tiap weekendnya dihiasi suara mesin tetangga dan bocah FF lagi main game. Jadi intinya starting point semua orang itu berbeda-beda. Ada yang dari nol, ada juga yang enggak. Dimanapun posisi awal kita, semua balik lagi ke kita. Karena kita adalah orang yang akan dinilai saat sudah ada di ending point. Privilege itu cuma bagian kecil dari jalan hidup seseorang. Ujung-ujungnya, semua kita yang menentukan mau sukses atau enggak. Bukan berarti juga orang-orang kaya yang punya privilege jadi auto kaya. Ada survei yang membuktikan bahwa bisnis keluarga yang sukses sampai 3 keturunan itu cuma 13%. Sisanya ya berarti bangkrut. Mau sekaya dan sebanyak apapun privilege-nya, kalau dia nggak manfaatin juga, nggak mau manfaatin itu sebaik mungkin, ya percuma lah, hancur juga ujung-ujungnya. Mentok-mentok ya dikenal masyarakat dengan, oh ini anaknya Pak Sultan yang tajir itu. Sebaliknya, orang-orang yang punya nasib miskin, kalau mau berusaha dengan tekad yang sungguh-sungguh, juga bisa kok jadi orang sukses, walaupun emang gak lebih mudah dari yang punya privilege. Tapi ingat, jangan cuma kerja keras aja, apalagi kerja lembur bagi kuda. Tapi harus sadar, kerja juga harus cerdas. Terakhir deh dari aku, intinya semua itu tergantung mindset kita. Siapapun kita ya harus punya mindset yang smart. Ada atau gak adanya privilege, tetap melakukan semua yang terbaik. Berhenti banding-bandingin hidup kita dengan proses orang lain. Jangan hobinya adu nasib aja. Ah, lu mah masih mending. Lah, gua nih lebih sengsara. Itu mental orang gagal, bos. Jangan dibiasain. Cukup dijadiin aja pelajaran. Kita cukup tentukan tujuan, fokus sama proses. Kalau gagal, ya evaluasi. Habis itu bangkit lagi. Karena kita nggak bisa memilih mau terlahir kaya atau miskin. Tapi kita bisa memilih mau jadi orang yang sukses karena berusaha atau menyesal karena nggak berusaha.
Nah, sampai di sini aja ya teman-teman obrolan kita. Terima kasih udah nonton video ini sampai akhir. Kalau punya pertanyaan atau nggak setuju sama yang aku sampaikan dari tadi, boleh banget kok kasih komentar. Atau bisa juga DM via Instagram Ngobrol Kritis. Jangan lupa like, share, and comment. Jangan lupa juga subscribe kalau bermanfaat. Mohon maaf ya kalau ada kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Bye-bye. Ada BTS kan betul ya? Bahwa rata-rata orang sukses seperti Jeff Bezos, Mark Zuckerberg, harfiah, kok begini dulu, miskin akhlak, Nanti masuk BTS. yang hidupnya berada di bawah garis kemiskinan, susahnya minta ampun. Jangan berisik. Watermark men. Hello, agak alay-alay dikit sih. Iya gitu. Ini boleh aja sih. Oke. Mata kelilipan. Why? Kamu berapa pernah Indonesia dulu? Aku pernah dapat 98 SMP. Gue kita harus never give up. Kaya harta, miskin akhlak. Karena masyarakat kita masih banyak banget. Artisnya mau agak ribet. Bagian ngeditnya fix sambil ketawa. Sorry.